Alkitab tuh lebih kepada kayak dokumenter. Sementara Quran tuh kayak sinematik. Jadi dia langkah-langkah tiba-tiba kayak gini misalnya ada orang dikejar-kejar tuh, oh dia lari tergopoh-gopoh, tiba-tiba scene berikutnya cut scene, ganti scene, dia udah mati. Nah, kita disuruh mikir nih apa yang terjadi nih, siapa yang ngejar dia nih dan segala macam. Nah terus pindah lagi ke scene yang lain. Tapi kalau Alkitab itu dia runut banget ceritanya sampai detail dan segala macam. Oke, terus Al-Quran dibilang mukjizat karena Gaya bahasa, gramatika. Oke, berarti karena gaya bahasanya akhirnya dibilang itu sebuah mukjizat Iya, di betul. zaman Nabi Rasulullah. Karena kesannya kayak nggak mungkin manusia biasa bisa membuat Yang runtutan. semisal itu. Iya, kayak gitu. Saya kemarin tuh di otakku mikirnya Al-Quran itu beda sama Alkitab kan. Jadi memang dibuat khusus dari Nabi Muhammad. Jadi memang idenya dia gitu loh. Ada Ternyata- pendapat demikian. Oh, Jadi ada pendapat tadi yang lu bilang pinter banget lu. Pertama dia nyontek daripada Alkitab. Yang kedua adalah itu buatan dia sendiri. Iya. Sama ada kemungkinan ketiga itu adalah diwahyukan seperti Revelation. Tapi tinggal kalau nanti diuji. Berarti ada misalnya tiga. diwahyukan pun Iya. dan buatan sendiri, Alkitab was first. Alkitab lebih Duluan. lebih dulu lagi Taurat. Taurat dulu. Betul. Oh iya Taurat ya. Taurat, Zabur. Tapi kan Tapi poinnya kan kemiripan kita paling banyak sama Rasulullah Alkitab. ketika nerima wahyu, beliau tidak bisa baca tulis. Itu loh yang bikin Oh spesial iya. tuh di situ. Gimana ceritanya orang yang tidak bisa baca tulis tiba-tiba Bisa bisa, aja klaim. merumuskan sesuatu. Apa? Diajarin Buddha Hodica. Iya kalau kita cari-cari mungkin aja. Bagus sih. Bisa aja, benar, Kreatif sih bisa dia. aja. Gua juga Buddha baru Hodica kepikiran ya, bisikin damn. ngajarin. Tapi dia ngomong ke seluruhnya, enggak, aku Iya, enggak bisa. itu ada pendapat seperti itu juga. Ada pendapat Rasul bisa baca tulis. Konspirasi ya berarti ya nih. Enggak sih, perbedaan pendapat. Intinya kita udah hampir sejam nih ya. Masa cuma Amu yang ngomong saya keringet dingin loh. Lu merasa keimanan lu semakin kuat nggak Fer? kalau di sini sih kita bebas sih Pak Pendeta. Maksudnya, Pendeta Maria biasanya bebas. Di luar. Tapi aku penasaran sih Pastor. Kita Iya. di Kristen itu banyak aliran banget kan. Kayak Kristen karismatik, Kristen Iya. reformasi. Yang paling progresif. bener yang mana gitu? Kenapa? Enggak juga. Emang iya, Iya. mulai kapan ya itu bisa terpecah belah? Jadi sebenarnya intinya begini, dalam kekristenan ada seperti yang tadi saya bilang, ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi kalau soal yang teologi primer itu adalah keilahian Yesus dan juga bicara tentang konsep Tritunggal. Nah di luar daripada itu bicara tentang cara baptisan, kemudian bicara tentang bahasa roh dan lain sebagainya sebenarnya bukanlah hal yang primer. Jadi makanya ketika muncul aliran-aliran lebih kepada hanya yang sekunder-sekunder. Contoh, kan bicara tentang kekristenan berawal dari kekristenan gereja pertama Katolik gitu ya. Yep. Nah itu kan dari Katolik, kalau saya loncat langsung ke karismatik kan cuman lebih kepada cara ibadah, di mana secara liturgis. Artinya, which is kalau dari perspektif teologi, artinya bukan sesuatu hal yang amat sangat penting. Yang satu lebih tenang, yang satu lebih full Iya, band benar. gitu ya. Semangat. Lebih semangat. Karena esensi daripada ibadah adalah apakah Tuhan dipermuliakan, apakah Tuhan senang atau tidak. Jadi sebenarnya kalau ada orang berdebat soal cara baptisan dan lain sebagainya, bukan hal esensi. Yang penting dia dibaptis dalam nama Putra dan Roh Kudus. Jadi perbedaan-perbedaan yang sederhana aja. Non-esensial. Yang utama yang Tritunggal itu ya, mempercayai bahwa Yesus Kristus tiga pribadi itu kan. Ibaratnya Bapa dan primer Putra, Roh Kristen Kudus. mirip sama aturan 65 Iya. kita kan. ya rukun iman dan Rukun iman, rukun Islam. Iya, iya. Kalau ini Pak Keren. Pendeta, kalau misalnya Katolik kan diatur sama Vatikan ya. Kalau Kristen itu ada nggak sih yang mutusin, oh ini kamu sudah terlalu melewati batas gitu misalnya? Jadi kalau Kristen itu dia ada yang memang terorganisir, ada yang memang dia persinode masing-masing. Oh, berarti tidak ada satu kayak lembaga yang kayak akreditasi gitu ya? Kalau Indonesia ada PGI, Persatuan Oh, Gereja PGI ini Indonesia. berarti. Iya, Ha. dia membantu untuk mengawasi gereja-gereja. Oh, misalnya ini udah over misalnya, ini berarti nggak benar gitu misalnya. Yang ini oke masih termasuk yang di dalam apa esensial ini gitu ya. Oh, kalau kan Katolik kan lebih enak ya kayaknya ya. Kan Iya. kalau Katolik kayak apa ya? Lebih centralized. Lebih centralized. Iya, iya. Gitu. Oh, kalau Kristen lebih open gitu ya sebenarnya ya. Lebih open, lebih otonom masing-masing, tetapi balik lagi itu tadi soal yang esensi itu nggak boleh diganggu gugat. Iya. Jadi kalau sudah Iya. melanggar ya pasti akan. Berarti kalau Veron misalnya dari gereja dia terus ke gereja Tiberias misalnya, Bebas. itu di gereja awal lu nggak diprotes? Ngapain diprotes? Enggak sih. Diprotes tuh maksudnya Nggak kenapa? maksudnya kenapa Kok lu pindah pindah gereja sih? gitu? Iya. Oh, kalau itu kan biasanya oknum ya. Sosial. Iya, itu kayak lebih ke social pressure. Ada beberapa oknum pasti kayak gitu sih. Iya. Oh sama aja kayak di kita kayak Iya, pindah pengajian kayaknya gitu setiap ya. agama pasti kayak gitu deh. Iya, iya. Iya, pasti ada sih. Apa? Kita harus open. Sama kayak kita open sama pertanyaan netizen.